Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini menguat lagi 1,32%, luar biasa, ke harga 7.894 dan transaksi sampai saya buat video ini di 19,6 triliun. Luar biasa nih, tutupannya di 7.892 ya. Turun 2 poin nggak masalah, dan teknikalnya kita lihat. Target price sudah tercapai, bahkan all time high ya. Coba lihat high-nya di tanggal 24 September. Tanggal 19 September 2024 itu di 7.910. High hari ini di 7.000 belum. Sedikit lagi besok all time high. Besok all time high. Ya ISG. Apakah habis itu ada profit taking? Mungkin aja. Tapi kemungkinan besar karena skenario-nya nih mau ke 8.000 sebelum, harapannya sih sebelum 17 Agustus. Berarti kalau sebelum 17 Agustus ada waktu Kamis dan Jumat lagi. Kalau cuma naik 1,5% ya sangat mungkin. Yang mendorong apa? Big Bang aja udah. Big Bang kalau merasinya nggak koreksi dalam, sideways saja, nggak usah di maintain dulu. Kalau merasi, Big Bang tarik, selesai. All time high. Dijaga nggak? Harusnya dijaga. Tetap 8.000. Setelah itu gimana? Skenario awal, Bapak Ibu ingat? Skenario awal saya, kalau memang langsung naik, berarti kemungkinan besar, kalaupun ternyata ada downgrade dari MSCI, ini kita bicara secara teknikal ya, dan belum pasti juga benar ya, secara gambaran, kalau pandangan saya, kalau memang nanti ternyata ada downgrade dari MSCI, itu bottom Big Bang ya, atau bottom IHSG. Jadi skenario-nya kalau dia ke 8.000 atau lewat dikit, abis itu ada koreksi, maksimal swing low bottom 3 bulan ke depan, September itu 7.400. Atau jelek-jeleknya ya, keterlaluan sih kalau turun sampai 10% lebih. Berarti harus ke 7.200 ya, itu maksimal lah. Tapi pandangan saya bottomnya kemungkinan besar 7.500, 7.400 itu. Tapi skenario terburuknya bottomnya ya 7.200. Nah itu aja ya, kita lihat gambarnya. Tapi gimana untuk 2 hari ke depan? All time high targetnya. Jadi incar aja saham-saham ya. Kalau mau trading pendek, cari sektor yang berkorelasi dengan ISG. Apa itu? Big Bang ya. Tapi kali ini saya akan analisa bukan Big Bang, otomotif, ada ICE. Itu aja untuk ISG. Arah besok potensi all time high. Lanjut. Saham pertama, ASII yang ditutup di harga 5.175 menguat 3,7%. Langsung saja ke tekniknya, ASII bagus. Sampai target resisten ya, dari support 5.000 berapa? 4.950 sampai 5.200, bahkan hari ini tadi 5.250. Target kemana? Tetap menurut saya targetnya 5.300. Nah ini gambarnya sudah saya buat ya, koreksi terus naik. Nah harapannya seperti itu. Dan ini Bapak Ibu lihat saya sudah gambar. Karena sudah naik, coba jebol ya, simple. Kalau jebol buang, ngapain takut? Kalau berharap profit terus, trading yang nggak bisa. Karena Bapak Ibu sama saya juga nggak bisa mengendalikan market. Kalau beli di 4.950, 5.000 tuh cut loss-nya cuma 2,5%, rewardnya udah 2 kali lipat kan. Simple, apalagi ke 5.300 nanti. Nah kalau selalu takut pengennya beli saat hijau ya Bapak Ibu akan resikonya lebih tinggi. Ya, itu. Jadi ada plus minusnya lah. Jadi skenario-nya sama. Kalau pandangan saya, kalau sudah peak-nya nanti Agustus, kalau memang ada koreksi dalam ISG setelah 8.000, setelah 17 Agustus atau September. Dan itu skenario-nya maksimal EMA 200 4.800. Kalaupun koreksi bottom 4.500 dan siap-siap bangkit. Potensi besar bottom swing low 3 bulan ke depan tuh September. Berarti perkiraan saya sih, kalaupun koreksi terdalamnya ya menurut saya, tapi ini disclaimer, EMA 200 atau harga 4.800. Habis itu bangkit lagi. Ini dia kan sudah sideways lama nih. Saatnya bangkit lah untuk ICE ya. Target berapa? 6.000, 6.200. Kalau ini web 1 ya. Ini web 1 naik berarti ya sekitar 6.000. Habis itu web 2, web 3, wah panjang uptrendnya ini. Mudah-mudahan ya. Cuman Bapak Ibu tahu seperti apa kondisi ICE sekarang. Otomotifnya lagi lesu. Laporan keuangannya juga kalau nggak salah turun berapa? 20% apa 30% labanya? Koreksi kalau salah, coba tulis di kolom komentar ya. Nah itu. Cuman IC ini kan holding, bisa aja dari sektor UNTR-nya ya. Kalau nggak salah UNTR-nya ada. Terus apa lagi? Autonya ada, spare part-nya. Auto yang bagus juga, ya. Kami kemarin belinya auto, cuman lama ya. Udah hampir sebulan kami beli auto, baru bangkit. Nah itu ya. Jadi itu aja dulu untuk ICE. Lanjut.
Auto yang ditutup di harga 2.310 menguat 6,45%. Auto akhirnya bangkit, kami beli nggak auto? Balik kami. Sempat naik, dibawa turun lagi. Ya beli di berapa kami? 2120. Cut loss-nya di bawah 2100, 2080 apa 2070. Nih lihat aja buktinya. Ya, ini hampir mencapai target 2 kami. Target 1 apa target 2 nih, ya. Bulan lalu kami beli. Akhirnya baru jalan. Ya seperti itulah. Ya, seperti itu kami beli kan, sempat naik turun digocek, naik turun naik turun. Yang penting nggak jebol support. Kalau jebol support buang. Risknya kecil, kami nggak nyampe 4% kalau nggak salah. Nih, lihat trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu tertarik, itu ada yang free gratis. Lewat mana? Tentunya lewat Stockbit, ya. Bagaimana cara joinnya? Apakah harus buka akun baru? Nggak perlu. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya akun, ya buka akun baru. Atau yang sudah punya atau sudah punya portfolionya, sudah ada akun sekuritasnya, bukan akun media sosialnya aja ya, forumnya Stockbit. Tapi harus buka akun sekuritasnya Stockbit. Cara joinnya gimana? Pengguna lama, pengguna baru itu tinggal menu profile dari handphone, dari komputer, dari desktop. Menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan external community, masukkan kode di situ, R-nya besar R417778. Dan syarat dari saya itu cuman simple Bapak Ibu. Transaksi Bapak Ibu di atas 75 juta, akumulasi beli dan jual selama sebulan dari pertama join, selama sebulannya itu akan tetap di dalam grup bulan depannya. Jadi simpel aja, transaksi aja Bapak Ibu ya. Dan yang pastinya saya akan pilihkan saham-saham yang berpotensi, bukan saham-saham yang tiba-tiba di rekom naik tinggi, rekom pagi open market naik tinggi. Kami lebih sering memilih beli nawar dan dikasih, beli harga bawah nawar dikasih dan bisa profit. Dan saham-saham pilihannya pastinya saham-saham bagus. Ada nggak saham-saham volatilitas tinggi high risk? Ada 1-2 mungkin. Saya akan tulis high risk. Tapi lebih banyak saham-saham yang berpotensi seperti Auto, Big Bang, atau Arto, saham-saham bank sekalener, juga konglomerasi. Pokoknya yang likuiditasnya bagus. Kalau tertarik bisa join ya. Kalau Bapak Ibu belum punya akun Stockbit, pindah ke Stockbit. Ya, Stockbit juga bagus. Semua data bagi Bapak Ibu yang masih pakai RTI bisnis itu kan harus bayar 120 per bulan. Data di RTI bisnis itu di Stockbit jauh lebih lengkap dan gratis. Yang penting punya akun sekuritas Stockbit. Buka akun aja Stockbit. Trading di Stockbit kalau lebih support Stockbit. Tapi kalau Bapak Ibu masih nyaman dengan sekuritas lamanya, bisa join lewat link di deskripsi. Pilih grup rekomendasi kalau tertarik ya. Jadi saat ini kembali lagi ke Auto. Bagus, baru breakout. Kalau ada koreksi-koreksi dikit, kalau nikat silakan. Target selanjutnya 2400. Apakah bisa 2500? Mudah-mudahan, kita lihat aja ya. Tapi arah selanjutnya harusnya nih. Kenapa? Karena sudah terkonfirmasi. Ini harusnya confirm ya. Double bottom atau cup and handle bisa. Neckline-nya nih harusnya dijaga 2200. Ya, Auto. Lanjut. IMAS yang ditutup di harga 1080 menguat 1,8%. IMAS bagus, di atas 1080 bagus. Yang penting jangan jebol berapa? 1050, target 1200. Kalau nggak minggu ini, minggu depan. Yang penting kalau dia jebol bawah, buang aja lah. Kalau mau pakai stop loss, kalau mau pakai Everstone ya tinggal Everstone di 950, 940. Tapi pandangan saya harusnya langsung naik lah. Target 1200, 1250. Mudah-mudahan bisa. IMAS. Lanjut IMJS yang ditutup di harga 266 sama harga penutupan hari sebelumnya. IMJS lagi sideways, kondisi seperti ini masih bagus. Cuman harga belinya nggak bagus. Trennya masih ke atas. Kalau Bapak Ibu nekat tetap pakai, nggak usah pakai 240, pakai 250. Jebol itu udah. Target selanjutnya 300. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Kalau pandangan saya ke atas. Ini dia, kalau dilihat ini nge-base untuk naik. Kenapa? Karena dia sudah terkonfirmasi breakout. Nge-base bawah harusnya nge-base atas naik. Target 300. Minggu depan, mudah-mudahan ya. Kalau minggu ini bisa ya syukur. Supportnya pakai tadi 250 IMJS. Lanjut MPMX yang ditutup di harga 965 sama harga penutupan hari sebelumnya. MPMX sabar-sabar, ini memang saham bukan untuk ditradingkan jangka pendek karena memang lambat. Tapi kalau dia memang sudah gerak, geraknya cepat. Kalau sekali naik bisa langsung naik terus kalau memang momentumnya. Tapi bagus nggak? MPMX harga sekarang bagus. Kalau kalau harapan saya ya dia nutup gap dividennya tahun ini. Kita targetkan 3 bulan ke depan. Ya, beli aja, kumpul-kumpul. Kalau Bapak Ibu yang dapat dividen, ambil kumpul lagi di bawah. Cicil-cicil aja tiap bulan. Ya, target kita 1100 tembus.
tahun ini. Mudah-mudahan tercapai. Lanjut, GJTL yang ditutup di 1050 menguat 0,96%. GJTL rebound lagi. Nah, mudah-mudahan ya sudah di atas 1040, mudah-mudahan bertahan. Target selanjutnya kalau ini selesai koreksinya, mudah-mudahan ini selesai ya. Kalau pandangan saya sih bisa selesai. Koreksi apa? Koreksi ABC-nya. Nah, ini kan di atas. Gini aja Bapak Ibu. Daripada nanggung kan pakai 1000 aja. Kan level psikologis. Ya itu. Itu supportnya Bapak Ibu bisa pakai. Resisten terdekat Bapak Ibu pakai 1100. Boleh seperti ini plannya. GJTL nggak perlu nunggu atas. Kalau dia ada koreksi-koreksi dikit beli. Target terdekat 1100, habis itu 1200. GJTL lebih cenderung kemana? Kalau memang ISG ke atas harusnya ke atas. Ingat aja pokoknya kalau Bapak Ibu ada feeling, instingnya di GJTL, kalau yang nggak mau pakai stop loss ya terserah. Kalau mau pakai stop loss ya menurut saya secara teknikal, ini menurut pandangan saya, jebol 1000 ya lemah. Tinggal bagaimana skenario yang mau cut loss di 980 kah, 970 kah? Silakan. GJTL. Lanjut. Bird yang ditutup di 1895 terkoreksi 0,26%. Bird di support. Mudah-mudahan bangkit ya 1-2 hari ke depan. Pokoknya kalau dia jebol 1870 buang aja dah. Berarti berapa tuh? Paling 2,5% cut lossnya. Target kemana? 2000. Risk reward bisa seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer. Nih 1860 lah tuh. 1,5% aja ya. 2% lah. Dah target reward 6%. Atau 5% 2000. Cepin yang ditutup di harga 4480 menguat 0,44%. Asing. Cepin disupport nih. Persimpangan jalan jangan jebol 4400 karena itu neckline double top. Tapi pandangan saya nggak akan double top. Lebih cenderung kalaupun memang potensi masih turun ya, plannya turun, paling nggak dead cat bond. Berarti 1-2 minggu ke depan sampai minggu depan tuh naik dulu 4800. Ya, kita lihat. Pandangan saya lebih cenderung ke atas. Risknya kecil tuh 3% aja kalau berminat beli Cepin. Atau kalau mau pakai Everstone ya Everstone aja di 4000. Udah gini aja nih. Kalau mau cut loss tapi disclaimer ya. Ini gambaran dan belum pasti juga seperti ini. Ya 4370 lah atau 4340 lah. Nih 3% aja cut lossnya. Reward 6%. Risk reward 1/2. Nah itu. Lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya lebih cenderung dia naik dulu. Menguji EMA 200 nya. Cepin. Lanjut. Japa yang ditutup di 1565 terkoreksi 0,63%. Japa nawar bawah lagi. Kalau dikasih di bawah. Nah ini maksimal turunnya. Kalau pandangan saya maksimal turun 1500 spek buy. Cicil dulu aja. Karena pandangan saya kalau dia tembus 1600 minggu ini bagus lagi. Selesai koreksinya dan siap-siap bangkit. Lebih cenderung kemana? Kalau menurut saya lebih cenderung bisa rebound. Cuman kalau beli harga sekarang nanggung. Kenapa? Masih jauh dari support. Tuh, supportnya kita pakai yang kegenap tuh 1500 tuh. Berarti 1480 kan tuh 5%. Rewardnya ya kalau ke 1750 sih 2 kali lipat. Bisa nggak? Itu aja. Kita lihat besok Japa. Kita lihat aja besok untuk Japa. Ya mudah-mudahan 1-2 hari ke depan. Rebound tembus 1600. Menarik kalau dia tembus minggu depan. Menarik kalau dia minggu ini tembus 1600. Tutup di atas itu. Disclaimer analisa kembali. Lanjut main yang ditutup dengan 650 menguat 4%. Main baru rebound. Akhirnya rebound duluan ya dia daripada Japa dan Cepin. Nah menarik lah kalau dia tembus 650. Oh 650 boleh sekarang. Bagus. 660 lah ya. Kita lihat kalau tembus resisten ini bagus. Target kembali akan uji EMA 200 nya 730. Main. Menarik nggak main? Main menarik. Koreksi-koreksi dikit ambil. Boleh. Main. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 2630 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikanya. SMGR bagus. Ke atas nggak? Ke atas. Ini dia ngebase untuk naik lagi. Target EMA 200 3000 Agustus 2 minggu ke depan. Kita targetkan. Supportnya pakai berapa? Pakai 2400. Ya sekarang Bapak Ibu belinya harga tinggi. Ya wajar supportnya agak jauh. Support dekat-dekat boleh nggak saya cut loss kalau dia gagal di atas 2600? Boleh. Tergantung lah bagaimana Bapak Ibu melihatnya. Kalau melihat support kuat ya memang 2400. Ketinggalan jauh ya. Ya harus siap resiko lah. Misalnya plannya saya sih nggak peduli. Kalau dia jebol 2600 saya buang aja. Ya, saya anggap itu gagal. Boleh. Berarti cut lossnya di 2550 tuh. 2,7% target reward 2800 ya udah bagus kan risk rewardnya. Apalagi sampai 3000. Tuh. Bisa nggak? Bisa. Kalau mau risk reward seperti ini jebol 2400 baru cut loss, risk rewardnya juga seimbang. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strategi ya. Ada plus minusnya.
Tapi lebih cenderung kemana SMGR? Kalau pandangan Borneo Trader sideways untuk naik. Lanjut, INTP yang ditutup dengan 6.450 menguat 0,38%. INTP lagi ngebase sideways tapi di pucuk. Ya, kita lihat kalau besok tembus 6.500 sih bagus. Target selanjutnya 7.500. Ini resisten kuatnya. Mudah-mudahan bisa ditembus di Agustus nih ya. Kalau beli sekarang jauh juga dari support. Support kuatnya mana? EMA 200. Jadi kalau misalnya kalau dikasih tiba-tiba ada koreksi 1-2 hari ke depan, nah itu menurut saya cukup oke tuh kalau nekat spek buy ya di 6.000, 5.800. Target sama masih 7.500, 8.000. Mudah-mudahan bisa. INTP. Yang terakhir SMBR yang ditutup dengan 302 menguat 1,34%. SMBR masih ngebes aman gak? Mudah-mudahan aman. Kalau minggu ini kayaknya berat deh kalau minggu ini 2 hari ke depan ya. Tapi kalau cuma naik 6% mudah-mudahan bisa. Kalau minggu ini tembus 320 berarti serius bangkit. Target 360. Atau minggu depan lah kita lihat ya. Yang penting jangan jebol berapa. Kalau kondisi seperti ini ya jangan jebol 280. Beli sekarang boleh nggak? Silahkan. Mau beli buy on breakout nanti tembus 320 juga boleh. Ya, atur masing-masing. Tapi ya itu. Kalau dia tembus 320 minggu ini atau Senin Selasa kan 350 360 arah SMBR. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.